Bena, dengar suara saya? Dengar Pak. Oke. Ya. Apa kabar Pak Yoga? Baik. Nanti videonya dikeluarkan loh ya, kameranya loh ya. Oh iya Pak. Ya. Ada. Ini masih nunggu apa? Si Tata. Oh iya. Nafta angkatan berapa ya Pak ya? Nggak kenal ya? Iya Pak, kayaknya nggak tahu namanya gitu kan, ngeliat fotonya siapa ya? Kalau April tahu. Oh iya. Tata itu angkatan 15. 15 itu berarti. Oh 2015. 2015. Wah. Anda sudah mau lulus ya? Sudah lulus itu. Udah lulus. Aduh. Bentar. Bentar ya Pak. Ini kamera saya tuh kayaknya lagi rada ini. Kenapa? Soalnya ini Pak, tadi kan mau pakai ini kan, mau pakai apa? Mau pakai laptop. Handphone. Oh, laptop. Nah ternyata tuh laptopnya saking lama yang nggak dipakai, gara-gara kan kerjanya kan pakai PC kantor tuh Pak. Ternyata ini dong update. Kayaknya selalu update di saat yang tidak tepat. Oh, ya kalau udahan, ya. Udah kelihatan ya Pak ya? Kelihatan. Ya akhirnya. Ini posisimu di mana? Di kos-kosan Pak. Tapi sekarang di Bali ya? Iya. Oh. Kan kemarin dapat di Tangerang tuh Pak. Dari ujung barat ke ujung timur nyebrang. Nggak betah di Jakarta, pindah ke Bali gitu ya? Iya Pak. Fajar saya jebak dulu tapi Pak. Fajar kemarin kan join di kantor saya yang lama tuh. Terus Fajar join, saya resign. Fajar? Iya. Oh sekarang di kantor yang lama? Lamamu? Iya, cuma kalau nggak salah sih info terakhir dia freelance gitu Pak. Soalnya kan itu keadaannya di Jabodetabek kan nggak begitu kondusif sekarang Pak. Oh gitu. Ini udah berapa ini Pak? Maksudnya berapa kali Pak ada sharing kayak gini? Saya mau ikutan juga. Ini sudah hari-harinya. Wih. Sama banget setelah yoga. Sebentar. Ini yang nggak bisa masuk kok, si Tata itu nggak bisa masuk terus nih. Oh iya, tadi saya iseng ngecek lognya kan Pak. Kayaknya masih belum masuk juga di lognya yang di e-learning. Oh ya? Iya. Soalnya kan kelihatan kan Pak, maksudnya ada lognya kan terakhir akses berapa lama gitu kan. April berapa menit gitu kayaknya. Kalau Nafta tadi masih belum kayaknya. April udah join ya? Sudah. April sudah. Halo April? April, hai. Itu mic-nya di mute toh? Nggak denger itu. Ditinggal masak kali banget. Sering tuh Pak kejadian di kantor gara-gara apa? Gitu. Nah itu suaranya. Halo April, hai. Ini aku lagi ada masalah sama kamera laptopnya Pak, bentar. Nggak apa-apa. Santai aja. Aku benerin dulu. Kalau nggak pakai ini aja nggak apa-apa, pakai handphone.
Oh iya. Oh iya, ada Pak Paulus juga ya. Pak Paulus ini ya baru join setelah saya udah lulus ya Pak ya. Aku coba pakai handphone dulu ya Pak ya. Nggak apa-apa. Iya. Pak Paulus, Anda malah nggak tahu lagi malah. Makanya selalu kenal ya Pak Paulus ya. Udah join kan ya. Makanya saya minta bantu ini ngerekam apa yang kita omongkan. Oh, selalu kenal ya Pak. Kemarin saya mikir Pak Paulus kayaknya siapa, ada nggak ya dosennya tuh Pak Paulus. Ingatnya dulu pas zamannya masih Pak Yoga, Bu Brenda, Pak Ridwan, terus Pak Berdi, Pak Yuli. Aduh, aku lupa lagi Pak Ridwan. Pak Ridwan. Ada yang aku lupakan Pak. Ya udah komplit kok. Udah komplit. Nanti bisa ngambek, dulu kan masih ini ya Pak, zamannya mahasiswanya masih dikit. Oh. Ini sekarang angkatan gimana? Banyak ya Pak? Sekarang sudah banyak. Sekarang satu angkatan yang kemarin itu 60 berapa? 65-an. Wih. Udah, kalau kayak gitu labnya gimana tuh Pak? Kan terakhir kan masih labnya kan kita bawa laptop sendiri kan, tukeran gitu. Ya sekarang sudah ada laptop. Lab, ada 2 lab. Mahasiswa memang masih tetap harus bawa laptop masing-masing. Karena hampir setiap mata kuliah itu kan membutuhkan presentasi, membutuhkan itu. Jadi tetap harus menggunakan laptop. Nah itu udah masuk tuh. Oh udah jadi. Akhirnya. Saya masih inget tuh dulu pas kelasnya Pak Yoga ya, implementasi basis data ya. Kalau nggak salah dulu yang ini saya satu tim sama Natasha, Reno, Yeni, Banu, terus Reno kacau. Nah itu April. Halo, dengar April. Udah kelihatan April. Akhirnya. Ini menggunakan apa? Laptop apa handphone? Handphone ini Pak. Oke, nggak apa-apa. Halo Ta. Halo, salam kenal. Tata, sungkem dulu sama senior. Sungkem. Saya kesiangan, maafkan. Betul ya. Nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Gimana kabarnya Pak Yoga? Alhamdulillah. Kabar baik. Oke, nanti ini nggak serius gitu. Kita ngobrol aja, ingin tahu kira-kira yang Anda kerjakan di kantor itu apa ya? Loh, Oke Pak. apa? Nanti ini nggak serius. Hilang sekarang. Bentar ya Pak. Punya saya tadi. Gantian sekarang. Oke. Analis semua ya hari ini ternyata ya. Perang analis. Nah, gitu ya. Analis semua ini ya. Iya. Oke. Orang-orang yang dizalimi klien. Oh, dizalimi klien ya? Oke, nah nanti cerita ya. Dizalimi klien. Oke, baik. Terima kasih Tata, April, Vena ya bersedia untuk sharing. Ini saya sudah nge-share ke adik-adik mahasiswa gitu ya. Dan teman-teman alumni, semoga teman-teman alumni juga melihat mumpung hari ini hari libur gitu ya. Betul.
mumpung hari ini hari libur, jadi kita bisa ngobrol. Waktu kita nanti sekitar 1 jam gitu ya, nggak usah lama-lama. Nah, tapi kalau ceritanya banyak nanti bisa jadi lama gitu. Ya paling enggak 1 jam. Oke, Vienna dan April masih kenal Naftalita atau Tata gitu ya. Tapi kalau Vienna sudah enggak kenal. Beda dunia. Beda. Okay. Nah, kalau ternyata saya lihat CV itu, ternyata April sama Vienna itu satu SMA ya? Iya, sama. Iya. Iya. Baru sadar loh, Pak. Kok sama-sama St. Louis. Ingat saya dulu Pak, sering lihat Mas April. Satunya sama-sama SMA. Satunya sama-sama Tempat magang juga. Magang kerjanya? Oh ya? Iya Pak, saya dulu magangnya di Sayumis juga bareng sama Natasha. Oke. Ya, Sama Pak Andi anak-anaknya. sama siapa? Sama Pak Andi, Pak Bin kan ya. Iya. Masih itu ya? Masih, Pak. Oke. Oke. Nah, obrolan kita gitu ya, obrolan kita ini tentang pekerjaan. Yang kemarin itu suka-suka gitu ya, suka-suka kedua, dan sekarang suka-suka ketiga. Nah, suka-suka kedua itu memang ada yang kuliah gitu ya. Ada teman Vienna ya, kalau nggak salah ya, angkatannya Vienna. Stefani. Nah, itu yang kuliah gitu ya. Maka sharing kemarin itu pas, sharing alumni tentang kuliah dan suasana kerja. Nah, tapi sekarang kuliahnya nggak ada, tapi cukup dengan suasana kerja aja gitu ya. Yang paling junior gitu ya. Yang paling junior ini ya, teman-teman adik-adik mahasiswa, si Tata gitu ya. Saya akan memperkenalkan dulu, semoga teman-teman mahasiswa yang baru nanti kenal gitu ya, sehingga ketika mau melamar pekerjaan atau melamar magang itu udah punya kenalan. Nggak jaim-jaim amat gitu ya. Kayak saya dulu Pak, saya dulu awal-awal jaim Pak, diem banget. Oke. Naftalita ini aktif banget di kegiatan kemahasiswaan, di kegiatan ekstra macam-macam gitu ya, mulai dari MC gitu ya, dari MC radio sampai MC apapun gitu ya. Tata itu mesti selalu dipasrai untuk MC sampai Tata itu bosen. Betul. Untuk April gitu ya, April ini adalah mahasiswa pendiam gitu ya, dulunya gitu ya. Saya nggak tahu sekarang gitu ya, masa pendiam, tenang, kalem gitu ya. Masa kalem Pak? Nah, itu yang saya lihat gitu ya. Tapi hasil karyanya cukup banyak gitu ya. Ada conference internasional gitu ya, buku juga dibuat oleh si Tata. Nah, kalau si Vienna ini adalah mahasiswa yang supel, ramah gitu ya, banyak ngomong gitu ya. Banyak ngomong, banyak tanya gitu. Vienna ini dulu adalah bimbingan saya gitu. The best Pak Yoga. Dan ketika saya melihat CV-nya gitu ya, oh ternyata Vienna itu sudah melompat di mana-mana gitu ya. Saya pikir masih di Jakarta, tapi sekarang ternyata sudah
terbang di Bali gitu ya. Oke. Saya ingin minta cerita gitu ya. Tata itu yang masih muda. Yang lainnya tua. Muda maksudnya muda di kerja loh, Ta. Oh iya, maaf. Tah, dulu inget nggak, Tah? Ketika saya tanya itu, Tah, kamu itu mau jadi apa? Mau kerja di mana? Pak, saya itu nggak tahu. Saya itu masih blank gitu ya. Gitu, masih inget nggak, Tah? Ingat, Pak. Saya nggak tahu saya itu mau kerja apa gitu. Nah, sekarang itu Anda sudah bekerja gitu ya. Nah, kira-kira pekerjaan yang Anda tekuni itu sesuai nggak dengan apa yang ini kerjaanku nih kayak. Oke. Jadi kan kalau waktu masa kuliah kan saya lebih ke yang suka yang bisnis, perpajakan. Terus sempat ngerasa, nggak cocok nih kayak ngoding nih. Kalau waktu ngoding kok nggak nyaman, kayak kok susah gitu kan ya. Terus kayak ngerasa, wah besok kerjanya jangan yang coding gitu. Nah terus pas masuk kerja, ya kan saya lulusan IT ya, jadi kan otomatis saya semua lowongan daftarnya IT. Ya udahlah mau gimana lagi pikirnya. Akhirnya ya udah pas akhir-akhir ini sering ngoding gitu, buka SQL, kok malah suka ya Pak ya. Kok malah loh ternyata passionku ya. Malah jadi kayak memecahkan, kan kadang kita memecahkan suatu masalah ya, apalagi di tim saya tuh aplikasinya udah berjalan, jadi kadang cuman cari bug-bug gitu loh. Misalnya mereka nemuin bug, terus gimana sih cara nyelesainnya, kok malah kayak main game, kok seru. Oh ya udah, bagus lah. Iya gitu sih. Oke. Tata dan April ini kan satu perusahaan gitu ya. Iya. Di Semis. Divisinya apa sih, Ta? Yang kamu kerjakan saat ini itu? Beda saya divisi atau sama divisinya dengan April? Kalau divisi mungkin sama, cuman beda project Pak. Kita beda tim gitu. Iya beda tim. Beda tim Pak. Yang kamu kerjakan apa saat ini? Kalau saya di tim listrik. Klien saya listrik Singapura, gitu. Tak kira listrik loh, sekarang pindah ke elektro. Beda. Mereka pakai aplikasi dari kita, gitu. Oh gitu, oke. Sensor. Dan itu sudah berjalan ya? Iya, aplikasinya udah berjalan dari 2018. 2018? Loh, berarti pas Anda belum masuk itu malahan? Iya. Oke. Sekarang cuman kadang ada penambahan screen, misalnya mereka butuh fitur-fitur baru, seperti itu sih Pak. Nah, pekerjaan yang Anda geluti itu kan berarti masih banyak peninggalan yang dulu-dulu gitu kan? Iya. Karena kan ini project ini sudah jalan dan harus running terus gitu kan, dipakai orang gitu. Nah, Anda masih bisa mengikuti. Oh ini menelusuri alur kerjanya orang lain gitu ya. Nah, di situ sebenarnya tantangannya, menurut saya sih ya. Cuman jadi kan itu aplikasi udah lama lah. Kadang tuh ada suatu case-case yang baru muncul tuh sekarang ini. Dulu belum muncul, mungkin ini baru kayak skenario-nya baru dan mereka belum testing itu, jadi masih jadi bug. Lah itu saya harus cari tahu sendiri, ngulik-ngulik. Ya kadang tanya-tanya. Saya satu tim sama Cik Natasha. Cuman Cik Natasha lagi cuti melahirkan. Iya, jadi kadang saya telepon aja, saya gangguin. Ya, tapi ya so far so good lah gitu ya. Selama ini masih nggak masalah gitu ya. Iya, soalnya timnya juga bantu sih Pak. Maksudnya ada developer juga yang udah lumayan lama dari saya. Lebih ke kayak dia ngasih tahu, oh alurnya tuh gini loh, gini. Jadi enak sih. Aplikasi yang Anda bangun itu basisnya web atau mobile atau web, desktop? Pak. Oh web. Oke. Tapi ada atau peninggalan, maksudnya catatan-catatan dari yang dulu gitu ya? Ada historinya.
Iya, beberapa ada di beberapa kasus ada historinya. Ya. Ada apa ya, blueprint lah gitu ya, atau blueprint. Oke. Nah, April gitu ya. Ini kan sudah di tahun ke berapa? Tahun ketiga, Pak. Oke, tahun ketiga gitu ya. Nah, Udah 3 tahun. selama 3 tahun ini gitu ya, yang Anda kembangkan kan juga di analis ya. Saya sudah testing beberapa project gitu, Pak. Oke. Dan Anda itu kan lulusannya adalah game tech ya? Game tech, game tech. Nah, gimana Anda bisa langsung nge-switch gitu ya? Skripsiku game tech, game, lalu setiap saat yang saya geluti itu game. Lalu Anda kerja masuk pertama langsung ke yang bukan game, analis gitu, atau desain sistem, bukan desain game. Ya. Anda bisa masuk ke sana dengan mudahkah gitu? Awalnya emang susah sih, Pak, kan awalnya kan emang bukan basicnya web kayak gitu ya, Pak. Tapi karena dulu kan sempat magang di Semis. Jadi saya pernah magang di sana, cuma 2 bulan, tapi itu cuma ngetes, bukan projectnya yang sekarang saya pegang. Projectnya dulu project yang lain, kayak scorecard gitu. Cuman karena sudah waktu magang itu kan kita dikasih basic-basicnya, setidaknya cara ngetesnya seperti ini, cara kerjanya seperti itu. Selama 2 bulan tuh menurut saya cara kerjanya tuh seperti itu, jadi saya sudah paham gitu lah, Pak. Cuman waktu pertama kali saya masuk Semis lagi itu kan benar-benar bukan jadi tester biasa. Harus menghandle isu macam-macam, itu yang saya benar-benar susah, harus belajar semuanya. Apalagi yang paling penting harus tahu SQL-nya itu loh, Pak. Harus belajar SQL kayak gitu. Oh, di analis itu masih SQL ya? Masih ngadepi SQL gitu ya? Iya. Iya. Nggak murni nganalis ya? Berarti harus memperbaiki bug-bug gitu ya? Kalau di Semis gitu, Pak. Iya, jadi harus tester juga. Kalau kita bisa, ya kita sendiri yang ngerjakan. Kalau nggak bisa, kasih ke programmernya gitu. Oke. Nah, kalau yang project baru, pernah nggak mengerjakan project baru gitu? Project baru yang lagi di support sama Tata itu. Oh, oke. Dulu kan saya masuknya 2017. Itu kan go live-nya udah dipakai 2018. Tentang apa yang listrik gitu ya, Pak? Oh, yang listrik ini ya? Yang punyanya Tata itu. Cuman setelah dia, setelah ini gede ya? Salah satunya ya. Jadi misalnya listrik yang beli 2 perusahaan. Kalau sekarang saya sudah pindah, Pak, ke project gas. Kalau project gas ini ada beberapa, lebih banyak lagi perusahaannya, lebih gede lagi itu, Pak. Dan ini kan project ya? Iya. Nah, project itu kan ada batas waktunya kan? Atau enggak? Batas waktu itu saya nggak tahu sih, Pak. Lebih ke manajernya yang tahu kayak gitu. Oke. Berarti analis yang Anda lakukan itu tidak sampai pada proses mendetailkan ini harus selesai kapan, itu nggak itu ya? Nggak sampai ke sana ya? Kalau misalnya ada new enhancement atau ada project baru, biasanya kita dikasih tahu bakal go live-nya kapan, batasnya testing sampai akhirnya kapan, kita harus kejar sampai kapan itu. Kalau sampai selesai kontraknya sampai kapan tuh kita belum pernah kasih tahu sih, Pak. Oke. Itu rahasia perusahaan soalnya. Iya, kayaknya rahasia. Kalau kamu tahu berarti itu masih lama kan gitu. Masih lama kan gitu. Misalkan proyek ini harus selesai dalam waktu 1 tahun gitu ya.
Oke. Iya. Nah, Anda harus mengerjakan itu harus selesai dalam 6 bulan gitu. Ya kan? Yang bosnya kan meminta selesai 6 bulan gitu. Nah, kalau Anda tahu itu dalam waktu 1 tahun, nah Anda kan santai-santai. Wah, hafal sekali Pak Yoga ini. Sepertinya sudah pernah mengalami mungkin. Nah, Vienna gitu. Ya, teman-teman mahasiswa yang mendengarkan dan atau melihat di YouTube. Oh ya, ini saya di-share di YouTube ya. Jadi live di YouTube gitu ya. Oh ya, Instagram saya di sini ya. Oke, Instagram ya. Oke, sip. Keren ya. Cerita Vienna ini kan berapa lama gitu ya? Ketika lulus lalu Anda keterima kerja gitu. Sekitar 1 bulan, Pak. 1 bulan ya? Iya, itu dengan metode baru-baru, Pak. Soalnya kan kalau mungkin sharing sekalian kali ya. Biasanya kan kalau misalnya baru lulus kayak gitu kan kayak pada ragu kan, kayak aduh ini kayaknya requirement-nya nggak memenuhi nih, kayaknya aku nggak bisa nih kalau ngerjain kayak gini. Kalau saya dulu nggak, Pak. Saya dulu ya barbar aja. Nabrak gitu ya? Nabrak aja, soalnya habis diskusi sama dulu itu kan punya teman-teman yang alumni. Tapi mereka dari kampus lain, dari fakultas lain ya juga. Oke. Di-share sama mereka juga bilang kadang itu kalau misalnya baru join ke satu perusahaan tetap aja belajar lagi dari awal. Betul. Makanya gitu. Awal dulu apa yang Anda kerjakan waktu di dulu pertama langsung di Visionet itu ya? Langsung di Visionet itu, Pak. Oke, ya. Jadi dulu itu ini ada agak lucu sih Pak kejadiannya. Jadi saya tuh mau mendaftar itu di posisi lain. Dulu tuh mendaftar sebagai staff payroll-nya buat HRD kan. Nah, cuma ternyata setelah dicek dokumentasinya, berkas segala macam sama orang HRD-nya, disaranin mau nggak jadi bisnis analis. Sayanya nggak pede sebenarnya. Ya. Gimana gitu kan, nggak ada pengalaman karena dulunya juga magang di Semis juga kan sebagai sistem analis kan, nggak yakin gitu loh Pak. Akhirnya ya udah mikir why not. Oke. Iya, saya pikir buat pengalaman lah, ya udah akhirnya jadi bisnis analis Pak sampai sekarang gitu ya. Iya. Nah, Visionet ini kan juga sama ya, dia mengerjakan proyek-proyek besar gitu ya. Iya Pak. Nah, biasanya punya grup. Maksudnya punya grup gimana itu ya? Maksudnya punya grup tuh gini Pak. Jadi kan kita itu kan Visionet itu kan di bawah Lipo Group. Nah, jadi biasanya ngerjainnya punya internal grup. Jadi contohnya kayak ngerjain kayak punya Lipo Cikarang, Lipo Karawaci gitu sih Pak. Oh ya, punya grup ya, project grupnya itu ya. Dan itu lumayan banyak Mekarta ya juga. Ya. Agak lari-lari jadi ngerjainnya Pak. Kalau jam kerja Anda berapa sih? Berapa lama sih? Ini sebenarnya ya kalau misalnya idealnya kan 8 jam tuh Pak. Cuma mungkin teman-teman yang sesama analis mungkin tahu kalau udah deket live itu pasti melebihi 8 jam. Jam 11 pernah rekor itu tanggal 16 ya Pak, 16 Agustus saya ingat banget deh, 16 Agustus pas tahun 2018. Kliennya tuh udah apa sih namanya, kliennya pengen, pokoknya nih besok 17 harus live nih. Merdekaan saya tuh di kantor Pak. Ngeliat dari luar jendela, pada upacara gitu kan, saya masih ngecek gitu. Loh, kok deadline-nya kok aneh ya? Deadline-nya tanggal 17 gitu ya? Batas akhirnya itu. Dan biasanya batas akhirnya Pak, dan buat sharing sama teman-teman juga, biasanya tuh ya, anehnya ketika mau live itu justru terjadi hal-hal aneh yang nggak diduga.
Nah, iya itulah. Kebak-kebaknya kan tadinya beres, tiba-tiba muncul semua. Ya itu bener Pak. Kalau kamu paling malam pulang jam berapa, Vena? Jam 2 subuh, Pak. Paling malam ya, Pak. Kalau berarti kalau 2 hari nggak dihitung kan, Pak? Gila. April berapa lama, April? Sampai jam berapa? Aku kalau pas di Semarang nggak pernah pulang sampai malam sih Pak, tak bawa pulang kerjaannya. Jadi ya sampai subuh gitu nggak apa-apa. Oh, oke. Kalau pas di Singapura tuh pernah paling malam jam 12 baru sampai hotel tuh Pak. Oh berarti ada apa namanya project yang harus diselesaikan di sana gitu ya? Atau gimana? Kan kita requirement-nya kan di sana semua Pak. Jadi langsung dibawa ke sana mungkin buat mengetahui langsung gitu loh Pak. Requirement-nya apa, langsung mempelajari langsung di sana gitu sama seniornya yang di Singapura itu di tes lainnya. Tata udah pernah ke Singapura juga untuk tes itu? Belum. Belum. Pak, diserang COVID loh Pak sekarang. Liburan ke sana liburan aja lah kalau ke sana. Oh, kalau ke sana liburan nah. Kenapa? Lah kenapa? Itu nanti pulang jam 12. Kapan jalan-jalannya? Kapan jalan-jalannya gitu ya? Jalan-jalannya pas pulang ya Pak. Pas pulang. Di bandara. Benar. Ya harusnya minta extend gitu ya. Tugas di sana 3 hari, lalu extendnya jadi 5 hari gitu ya. Jadi Sabtu Minggunya masih bisa untuk jalan-jalan. Potong gaji tapi. Wah. Cuti jalan-jalannya. Waduh, semoga tidak dilihat di YouTube. Ya nggak apa-apa. Memang aturan perusahaan kan gitu ya. Jadi perusahaan itu harus memperlakukan sama. Ketika perusahaan memperlakukannya jadi beda-beda, itu malah jadi yang masalah. Kalau ya semua harus menggunakan hak cutinya, gitu ya tetap harus digunakan hak cuti. Jangan sampai izin dianggap izin gitu ya, tapi izin berhari-hari itu kan nggak ini juga. Oke, kalau misalkan gini, pernah nggak sih gitu ya? Anda itu pernah nemui klien nggak sih? Kalau saya iya. Ya bulan Pak. Iya, Vena juga iya. Pernah, Pak. Oke, kalau nemui klien, ya kalau menemui klien gitu ya, pernah nggak sih klien itu yang ribet gitu ya, atau apa ya istilahnya? Tidak yakin gitu Pak maksudnya, kayak requirement-nya agak. Requirement-nya itu harus serigid mungkin gitu ya. Atau sebetulnya itu sudah dikerjakan tapi mereka nggak ngerti gitu ya. Ada nggak? Ada sih Pak kalau saya. Ada. Terus cara ngomongmu gimana itu? Siapa dulu deh? April dulu mungkin? Iya, April. Itu kan saya kan megang 2 project Pak. Satunya tuh cuman support aja yang gas yang Singapura. Kalau yang di Indonesia itu yang farmasi itu yang handle emang saya sendirian, satu programmer. Tinggal support aja gitu Pak, sama kayak Tata waktu pertama kali masuk nih aplikasinya udah lama dari 2010. Cuman setiap bulan harus meeting rutin gitu Pak. Meeting rutin gitu. Nah setiap bulannya mesti mereka minta request aplikasi baru atau mintanya misalnya biasanya manual datanya atau gimana, dia mintanya di otomatis. Nah kita kan perlu mikir alur bisnisnya dulu, terus gimana implementasi ke sistemnya nih bisa apa enggak. Kadang sambil tanya sama programmernya juga, kira-kira kalau seperti ini gimana, terus aku mau bikin desainnya gini gimana. Jadi sebelum sebelum diimplementasi ke usernya, aku tanya dulu biasanya sama programmernya gitu. Oke. Cuman yang desain nanti tetap saya gitu Pak. Kalau yang di Singapura sih biasanya ada seniornya yang biasanya lebih mikir, lebih susah soalnya yang di Singapura itu Pak.
projectnya. Seniornya itu yang di Singapura itu senior dari Indonesia atau banyak yang Di dari sana. luar? Oh, Singapurnya ya. Di Singapura ya. Orang Indonesia yang sekarang tinggal di sana, Pak. Orang Semarang. Oh, berarti tetap orang Indonesia. Senior. Ada juga orang luar, cuman baru-baru masuk gitu, Pak. Oh, oke. Kalau Vienna gimana, Vienna? Klien saya sih kalau dulu di perusahaan yang sebelum ini emang kebanyakan itu dari Indonesia. Cuma kalau yang sekarang kliennya malah dari luar semua, Pak. Dari Australia, New Zealand gitu, dari UK. Oh, oke. Jadi meetingnya agak nggak enak. Kadang pernah sekali tuh meeting kliennya di New York kan. Bedanya di sini jadi tuh di mereka masih siang. Di sini tuh jam 1 subuh, Pak. Jadi saya nungguin sambil ngantuk-ngantuk gitu kan kayak. Jadi orang lain udah pulang kerja, saya masih nungguin call. Iya. Berarti ini ya, pekerjaan analis itu ya hampir sama dengan programmer ya, nggak ngerti waktu ya. Kalau kliennya luar. Saya membayangkan analis itu ini selesai sudah gitu, lalu programmer yang mengerjakan dibalikkan lagi ke analis, oh ini sudah selesai, bisa saya kerjakan atau saya amati di waktu kerja 8 jam itu, enggak gitu ya? Enggak sih, Pak. Kalau dari pengalaman saya malah kebanyakan analisnya tuh kayak mau nggak mau kitanya sebelum kliennya bertanya, kalau bisa kitanya udah ready gitu loh, Pak. Iya. Oh, oke. Gitu. Berarti analis itu malah harus lebih cerewet ya, supaya programmer itu mengerjakan yang benar gitu ya. Iya, betul, Pak. Dia nggak bakal ngerjain kalau nggak kita minta, Pak. Oh gitu ya. Gitu. Karena cekin lagi gitu kan. Kayak dia udah belum gitu. Oke. Cocok untuk Tata ya, Pak ya. Nah itu kata apa? Ya sampai saking ininya developernya marah sama saya, Pak. Bisa sabar gak? Soalnya saya di ini klien terus kan, gimana gitu. Ada tuh, jadi saya tuh pegang 2 klien Singapura semua, listrik juga. Mereka nggak saingan sih, untungnya nggak saingan. Lah, jadi tuh yang satu tuh agak ribet, agak lebih keburu-buru gitu loh sukanya. Jadi kadang diburu-buru, sedangkan kan saya juga masih baru ya. Saya masih baru, jadi ngeceknya masih lama. Terus udah dibantu developer, dia udah any update gitu aja. Komunikasinya lewat apa? Komunikasinya lewat apa? Kalau yang satu kita punya grup WhatsApp, yang satu email. Kadang di grup WhatsApp juga mereka tiba-tiba jam 12 malam, ini kenapa ya kok bisa gini? Aduh. Batal tidur ya. Iya, ini aja nanti tanggal 20 saya ada testing jam 12-nya Singapura sampai jam 1 Singapura. Berarti jam 11 Indonesia sampai jam 12 Indonesia. Itu dengan Singapurnya atau Singapurnya dengan kliennya? Sistemnya kita dengan Singapura. Jadi kalau listrik itu mereka kan boleh buka. Kalau kita kan PLN ya Pak, dari pemerintah. Kalau di Singapura tuh mereka boleh buka sendiri swasta. Tapi yang swasta harus laporan juga ke pemerintah. Kita kayak ngirim data itu kan pakai sistem juga. Nah, kita mau testing dari yang sistem kita ke yang pemerintah, karena di pemerintahnya ada perubahan gitu. Jadi masuk atau enggak. Nah, itu di testingnya tengah malam. Mungkin asumsinya karena sepi, nggak ada yang daftar malam-malam kali ya. Karena pagi harus live lagi gitu ya sistemnya kan? Nggak boleh. Harus dikerjakan malam. Gitu ya. 24 jam 7 hari gitu ya. Betul. Oke, Vienna. Saya pikir Visionet itu kan sudah perusahaan besar gitu ya. Mengapa Anda itu resign dari Visio, terus memilih tempat yang lain? Pertimbangannya apa sih? Oh gini nih Pak. Jadi
dulu itu kan waktu di sana tetap yang paling penting sih saya ngerasa tuh kan cari pengalaman nih. Oke. Nah, jadi ketika kita udah ngerasa ternyata udah dapat banyak pengalaman, ya maksudnya jangan takut buat pindah ke tempat lain lagi untuk belajar sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi saya dulu di sana kan sekitar 2,5 tahun. Terus itu dari zamannya masih bisnis analis junior, middle sampai jadi product manager kayak gitu kan udah lumayan banyak tuh pengalamannya tuh Pak. Terus saya mikirnya, oh ya udah why not kita coba di tempat lain lagi gitu. Dan saya memang dari dulu pengen coba kerja di perusahaan yang di perusahaan asing juga gitu Pak. Anda itu product manager itu kayaknya belum ada 1 tahun ya? Belum sih Pak, ngerangkap malahan Pak. Mantap. Product manager, product owner. Akhirnya ya udah gitu. Soalnya terlalu cepet sih kalau ini, tapi pendapat pribadi aja ya Pak ya. Soalnya kan kalau jadi product manager itu ada baiknya udah punya banyak pengalaman. Nah dulu itu tuh pengalaman saya tuh masih baru 1 tahun lebih dikit lah Pak. Sekitar 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Terus dia di-promote jadi product manager. Nah namanya kita belum terbiasa kan kaget gitu loh Pak. Gitu. Tapi akhirnya bisa dijalani ya? Bisa Pak. Tapi itu ngadepin kliennya, bikin timeline-nya. Oke. Mengakali timeline-nya juga. Nah, kadang-kadang kan begitu gitu ya. Perusahaan itu kan tidak bisa jalan itu ya normal-normal saja, itu kan nggak mungkin gitu ya. Kadang yang paling dekat aja lah, atau paling real aja, satu ada teman yang nggak masuk gitu, atau teman harus cuti gitu. Nah itu kan paling nggak seperti Tata ini kan, teman harus cuti gitu. Nah paling nggak kan ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak ini kan belum kayaknya aku belum saatnya nih gitu. Tapi sudah mulai ya Anda harus mengerjakan ini kan gitu ya. Nah pengalaman-pengalaman yang Anda ceritakan ini gitu ya. Nah ini saya bawa ke kampus. Kira-kira gitu ya. Pengalaman di kampus gitu ya. Pengalaman di kampus yang mana, bagian mana gitu ya. Yang menurut Anda ini menjadi bekal saya untuk pekerjaan saya yang sekarang ini gitu. Kira-kira yang mana gitu, yang paling dominan lah gitu. Misalkan ya 1-2 gitu, 1-2 pengalaman yang paling dominan di kampus gitu ya, yang Anda gunakan, paling enggak ini yang saya gunakan untuk bekal saya di pekerjaan saat ini. Nah, yang mana? Kok saya dulu Pak? Tiba-tiba blank. Kayak kuis, kok lama-lama gitu. Tebak-tebakan beradi. Kalau pengalaman pasti ikut organisasi pasti ya, menurut saya, karena jadi lebih gampang bersosialisasi di tempat baru. Maksudnya jadi kalau kita nggak pintar bersosialisasi kan juga orang-orang lain mau bantu kita segan juga sebenarnya. Tapi kalau kita friendly kan mereka juga, kalau kita kesusahan kita minta tolong gampang gitu loh ya, bukan maksudnya mau mengandalkan mereka. Cuman kan karena mereka lebih lama ibaratnya. Kadang kan kalau analis hubungannya sama klien langsung, klien taunya ya nggak mau tahu kamu baru atau lama ya. Biasanya yang lama 2 hari ya kamu juga harus bisa 2 hari gitu loh. Jadi menurut saya lebih ke kayak organisasi juga. Terus kayak yang pasti kalau SI sih ya, saya menyesal nih kenapa dulu SQL saya tidak didalami. Sekarang jadi sering Google Stack Overflow. Gitu ya. Andalan kita semua ya. Waduh, itu menyesal setengah mati ya. Terus kemarin tuh yang seru tuh saya ada screen baru. Lah project manager saya tiba-tiba bilang,
coba kamu bikin flowchartnya dong. Waduh, membuka catatan lama, PPT-nya Pak Erdi, Pak Yoga, Pak Ridwan, saya bukain semua satu-satu. Di manakah dia? Ya betul. Untungnya tak simpan di satu Google Drive ya, jadinya aman. Sentosa lah itu buat adik-adik, disimpan aja itu mata kuliah semua. Oke. Berguna. Ya. Oke. April, apa kira-kira? Sama seperti Tata. Ya, apa ya Pak? Kan dulu game tech tuh kebanyakan pelajarannya game gitu ya Pak ya, rata-rata. Yang paling sering kepake yaitu SQL, terus desain. Pagi kan sering desain screen baru, aplikasi baru gitu kan Pak. Yaitu SQL, terus project management dulu aku ingat ada pelajaran manajemen project deh kayaknya Pak. Ya. Sama ada ya ini ya Pak. Ada. Sama keamanan data itu menurut aku yang paling benar-benar kepake sekarang ini sih Pak. Oh, oke. Tuh. Sayangnya itu yang keamanan data itu sudah digeser ke program S1 e-commerce gitu ya. Tata kayaknya dulu dapat enggak ya keamanan data? Keamanan data. Enggak Pak Enggak ya. Itu mata kuliah pilihan ya kayaknya dulu. Oh, jadi mata kuliah pilihan. Nah, Iya, cuman kita enggak milih. Enggak milih gitu ya. Nah, sekarang sih seringnya ini Pak, desainnya pakai Visio gitu Pak, atau apa ya, Visio Paint gitu paling Pak. Oh gitu ya? Iya. Oh enggak paling menggunakan cepat lah. Kalau mockup itu enggak jauh lebih cepat? Kalau kita seringnya pakai yang bisa diupload di SVN gitu kan Pak. Oh oke. Ini pakainya Microsoft gitu. Apa project-project yang selama ini basisnya Microsoft? Menggunakan Visual Studio, terus SQL-nya Office, Microsoft gitu ya? Iya sih Pak, pakainya gitu. Oke. Tinggal keamanannya aja yang paling penting Pak. Berarti memang ini ya, harus berbayar semua ya aplikasinya ya? Betul. Kalau ketahuan hack kita dimarahin Pak. Oh pengalaman tuh pernah tuh. Saya waktu magang kan IT support. Seniornya lagi pergi cuti lah. Tiba-tiba di komputernya tim akuntansi minta diinstalin Microsoft. Saya instalkan yang hack-kan. Ya sudah, besoknya saya ditelepon. Jangan lagi ya install yang hack. Memalukan gitu ya. Betul itu Pak. Ya kan saya kira cuma buat ini doang. Lah ternyata mau diaudit. Lah. Oh gitu. Waktu saya magang juga gitu Pak. Kan biasa kuliah tuh sukanya nge-hack gitu ya Pak aplikasinya biar gampang. Lalu ketahuan sama senior dimarahin. Berarti ini ya etika mungkin di etika apa ya, tapi nggak juga di etika bisnis ya etika untuk penggunaan software ini yang harus ditekankan. Nah sebetulnya Unika itu ya kerjasama dengan Microsoft untuk hak penggunaan. Tapi kan kalau di-share ke semua mahasiswa, nah itu kan jadi repot gitu ya. Makanya mahasiswa kan harus lebih cerdik gitu. Ya, inisiatif sendiri ya Pak. Yang penting tugasnya kelar ya Pak. Hasil akhirnya ya. Yang penting hasil akhir. Oke, Vienna, apa kira-kira? Sementara Anda waktu itu kan game gitu ya, meskipun ada mata kuliah project management dan lain-lain. Apa kira-kira yang, wah ini nih gitu? Oke, jadi yang penting banget sih kalau dari sisi mata kuliah ya Pak ya, project management pasti Pak, karena kalau kita bisnis analis,
saya itu dari pengalaman di kantor pertama sampai yang sekarang, bisnis analis itu dia lebih dekat ke project management, product management. Jadi mata kuliah project management itu penting juga biar kita ngerti. Terus habis itu juga creative writing, karena itu ngatur pola pikir kita. Jadi mindsetnya jadi lebih tertata. Terus habis itu algoritma, Pak. Oh gitu ya. Lebih waras kita ya. Jadi maksudnya meskipun hitungannya bisnis analis, gathering requirement, algoritma harus tahu. Iya, oke. Ngurangin load programmernya, ngurangin loadnya sistem analisnya juga gitu. Kira-kira ketemu dengan klien gitu ya? Iya, kira-kira ketemu dengan klien tuh udah ada gambaran gitu. Sama saya mau nambahin, Pak. Ini di luar mata kuliah ada pengalaman penting juga nih. Biasanya share buat teman-teman yang ngerjain skripsi sih, tugas akhir sih, Pak. Buat yang tugas akhir itu tuh pengalaman penting banget, soalnya kalau kita ngerjain tugas akhir, kita kan motivasi dari diri sendiri tuh. Iya, betul. Kita harus ngejar dosen, revisi, segala macam. Maksudnya dari hal kayak gitu tuh harus dibiasain supaya rajin gitu loh, Pak. Soalnya kenapa? Pas kita kerja, kadang PM-nya, project manajernya itu nggak selalu ngawasin. Kadang tuh nggak ada supervisor. Kita harus ngebiasain diri gitu loh. Itu. Oke. Itu sih, Pak. Nah, sementara kalau mahasiswa ketika sudah tidak ketemu dengan dosen gitu ya, itu ini waktu luang nih gitu kan. Bebas gitu kan. Nah sementara skripsiku tahu-tahu kok 1 semester gak kesentuh kan gitu kan. Ya apalagi kalau ada revisi kan biasanya revisi besok lah gitu kan. Iya, betul. Ada beberapa gitu ya mahasiswa yang terkadang gini, mata kuliahku sudah habis semua gitu. Sehingga saya bebas untuk mengatur diri saya, mau kemana diri saya bebas gitu. Tapi mereka terkadang lupa gitu ya, bahwa waktu kuliah mereka terbatas gitu ya. Waktu mereka hanya 7 tahun sampai 7 tahun gitu ya. Angkatanmu Vena itu masih ada yang belum lulus gitu ya. Seriusan Pak. Iya. April juga sama itu. Mereka sudah selesai dari sisi mata kuliah sudah selesai gitu. Tapi bahkan dari skripsi saja gitu, mereka sebetulnya mampu untuk menyelesaikan itu, tapi nggak tahu karena mungkin sudah tidak ada yang mengatur, menata gitu. Yang harusnya gitu ya sudah muncul dari diri sendiri, itu nggak muncul gitu, bahwa ini tanggung jawab saya yang harus saya selesaikan. Gitu. Tapi itu hanya beberapa, 1-2 orang yang seperti itu. Yang lain masih on the track lah gitu ya. Lulus 3 tahun, 3,5, 3,8, 4 tahun, 4,5 gitu ya. 5 tahun itu masih on the track, masih 85%. 90% lah gitu ya. Gitu ya. Itu yang teman-teman gitu. Ya, maka ini teman-teman mahasiswa dan teman-teman alumni dan bimbingan saya gitu ya. Karena ini tadi juga saya share di grup ya. Apa yang disampaikan tiga bidadari ini gitu ya. Waduh. Itu sangat ini ya. Sangat relevan untuk Anda gitu ya, bahwa Anda harus mentargetkan, mengatur waktu kapan harus selesai, ini harus selesai kapan, ini harus selesai kapan, dan jangan lupa gitu ya. Tata masih bisa ngedit malam minggu nggak Ta? Kalau kayak gini pekerjaan pulang malam gitu. Aduh, maaf Pak, single. Saya nggak akan tanya ini ke April karena April itu sangat jauh malahan gitu kan.
Sudah di atas saya kalau Ci April. Vienna masih bisa leha-leha gitu, santai gitu, masih bisa nggak? Kantor Pak, beda project, jadi bareng-bareng. Lemburnya bareng. Oh, lemburnya bareng ya. Itu enak. Kita lembur justru. Tata mungkin perlu dicontoh itu loh, Ta. Oh, enggak. Oh, Saya enggak ya? suka lembur sekarang, soalnya saya sendirian kan ya. Bagus tuh kerja, terus jadi lupa. Kalau nggak ada kerjaan jadi bingung Mbak itu. Iya, Gitu ya. gelisah ya. Gangguin orang Iya. ngecat-ngecat. Kita bebas. Saya menyimpulkan gini, berarti gitu ya, apa yang dilakukan di kampus gitu ya. Ketika Anda lulus, lalu meskipun Anda masuk ke dunia yang baru, tapi kemampuan untuk adaptasi itu cepat gitu ya. Artinya bahwa bahan yang Anda bawa gitu ya, bahan kuliah ataupun bahan organisasi yang Anda bawa gitu, Anda dapatkan ketika Anda masuk di dunia kerja itu enggak begitu semua nol gitu, enggak ya? Enggak juga. Oh enggak. Iya, soalnya kan kerjanya kerja tim kan. Ya, oke. Tah, padahal kamu itu lebih senang kerja sendiri kan, Tah? Iya, di beberapa bener Pak. Kalau timnya nggak enak. Dan ya? Ya kalau kuliah kan kadang di satu tim kan ada yang nggak niat, ada yang beberapa. Tapi kan kalau kerja kan otomatis semua orang dituntut untuk bertanggung jawab masing-masing kan. Iya. Ya mungkin aja, atau saya nggak tahu ya, karena saya masih baru kerja, tim saya dapatnya yang enak, udah puji Tuhan banget. Nah jadinya saya nyaman, nggak tahu cerita kalau nanti timnya aneh-aneh. Coba ya senior Ci Vienna mungkin pernah dapet tim yang nggak enak nggak sih Ci? Oh pernah. Nah, itu gimana, Ci? Tapi nggak bisa ditinggal kayak gitu tuh. Jadi kita kadang tuh ngeliatin orangnya juga kan. Nah ini nih kalau jadi, aku nggak tahu kalau di semis gimana sekarang ya. Tapi kalau di tempatku dulu itu mau ditinggal nggak bisa. Soalnya kan kita mikir juga, wah kasihan ya orang KPI-nya gimana. Di sisi lain, kalau misalnya kita hire orang baru, ganti, kita harus sharing knowledge lagi, ngulang lagi. Iya, bener itu Pak. Akhirnya dideketin orangnya, ngomong personal gitu kan. Kayak ya kepake tuh yang dari zaman kuliah itu. Kita ngadepin teman-teman kayak gitu tuh. Kadang males kayak. Coba aku mah. Ternyata masih ada orang kayak gini gitu ya. Masih banyak Pak. Kayak gitu udah kayak saya kira saya sudah lupa semua itu loh Pak, padahal ternyata. Aduh. Saya agak tahu lebih banyak Tata gitu ya. Kalau Vienna karena saya dulu masuk masih awal-awal gitu. April ya agak gitu. Kalau Tata ini hampir saya paham gitu, maka sepanjang ini ya Pak, sepanjang kuliah. Sepanjang kuliah. Gitu. Ini udah jam 11 ya. Nggak berasa ya Pak. Nggak terasa. Ternyata nggak berasa. Biasanya sama analis tuh gini-gini Pak, udah terbiasa untuk memancing orang ngomong terus. Kitanya dengerin doang. Iya, tapi penasaran sama Cik Vienna sebenarnya. Soalnya dulu sebelum saya daftar ke semi sistem analis, saya sempat daftar di perusahaan titik jadi bisnis analis. Nah, cuman tuh masalahnya saya nggak terlalu ngerti bisnis analis tuh kayak apa, bedanya sama sistem analis tuh kayak apa lah. Sampai sekarang saya nggak ngerti. Itu bedanya apa sih? Pengen tahu. Oke, bedanya gini sih, kalau sistem analis itu, kalau di tempatku yang sekarang sama yang dulu ya, dia biasanya lebih ke sisi teknikalnya. Jadi kayak kamu ngedesain arsitekturnya, terus nanti kira-kira desain database-nya kayak gimana, terus bikin ERD-nya kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau bisnis analis, kita tuh lebih ke sisi bisnisnya. Jadi malah kita tuh lebih dekat ke si kliennya sih sebenarnya, lebih dekat ke klien, ke PM. Jadi kita gathering requirement, bikin dokumentasi, terus kadang kalau dibutuhkan bikin mock up juga iya.
Terus habis itu juga yang presentasi ke klien kita juga, kadang-kadang kita juga bantuin CPM-nya buat bikin timeline. Jadi biasanya tuh bisnis analis itu tuh kayak dia tahu timelinenya kapan nih. Kita udah tahu, misalkan kalau di tempatku kan pakai metode Scrum ya. Misalkan di tempatku tuh udah tahu 12 sprint jadi nih. Tapi kita udah hafal, wah timnya kayak gini, 15 lah. Udah di buffer sebenarnya. Oke. Mirip ya, mirip ya. Cuma bedanya dia nggak teknikal. Jadi kamu pintar-pintar apa ya, komunikasinya aja sih sama nge-capture kebutuhan klien apa gitu. Tapi desain juga itu sih. Lebih ke UI UX-nya. UX-nya sih kayak bikin sketsa doang gitu. Oh. Biasanya kalau udah ada bisnis analis biasanya biasanya dia ada QA juga, terus ada tim desain juga. Jadi kerjaan kita tuh cuma kayak gather requirement, bikin sketch, bikin flowchart, dilempar ke si tim desain sama sistem analis. Nanti mereka yang lihat secara desain kayak gini. Nanti dari sistemnya teknikalnya kayak gini gitu. Mandorin sih sebenarnya. Oke. Kayak project manager ya. Lihat aduh malas. Disamperin orang udah kayak apa nih. Ya. Gitu. Apakah sudah menjawab Masih ada yang ditanyakan lagi, Ta? Sudah menjawab sih, Loh, Pak. Cuman kok enggak. Siapa tahu gitu. Nih, Pak. Oh, ternyata gitu ya. Aku cocok nih gitu, ke bisnis analis nih gitu. Ya kan saya masih Itu baru nih, Pak. Nggak jauh beda sih Pak sama sistem analis di Semis. Cuman bedanya tapi ada ya, divisi itu ada ya bisnis analis? nggak ada, cuman dirangkep aja sama kita gitu. Oh. Iya. Kayaknya kalau semis tester iya, sistem analis iya, bisnis analis iya. Ini pokoknya gitu Pak. Sama. Konsep testernya gimana? Kalau testernya itu gimana modelnya? Testernya tuh nanti kita kan udah tahu requirement-nya kayak apa, terus kita bikin skenario testingnya, terus habis developernya selesai kita uji coba pakai skenario kita. Gitu sih kalau saya. Yang men-skenario siapa? Saya. Yang tester siapa? Saya. Iya, udah bisa jadi QA juga tuh kalau kayak gitu. Beneran loh. Soalnya kan udah biasa bikin testing skenario kan. Udah ada lah basicnya berarti. Gitu. Soalnya di tiap perusahaan itu beda-beda istilahnya, kayak di perusahaannya temen juga di Jakarta, dia tuh nggak ada bisnis analis, adanya sistem analis, tapi yang dikerjain ya sama sebenarnya. Terus kayak kalau di kalian, iya, terus ada istilahnya lagi technical lead kan. Kalau di tempat lain mungkin technical lead, tapi ada tempat yang nyebutnya tuh kayak analis programmer, di mana nanti tuh lain lagi gitu loh. Jadi beda-beda istilahnya doang gitu kan. Berarti irisan pekerjaan di dunia real itu lebih tipis ya? Iya Pak. Bisnis analis, analis sistem gitu, project analis atau apa lagi gitu. Iya, jadi orang-orang biasa kalau mahasiswa, saya maunya bisnis analis, nggak mau sistem analis. Pas kerja ya sama aja yang dikerjain sistem analis. Ya, jatuhnya sama itu. Oke, apa ya? Di sekarang ini gitu ya, basis semua pekerjaan gitu ya, itu kan membutuhkan yang bau-baunya komputer gitu ya, bau internet gitu ya, bau programming dan macam-macam. Bagaimana pandangan Anda? Ini untuk teman-teman adik kelas gitu ya, pesan untuk adik kelas. Kira-kira bahwa pekerjaan di ke depan gitu ya, pekerjaan untuk lulusan sistem informasi, game teknologi atau e-commerce itu ini ternyata terbuka lebar loh gitu. Apa pandangan Anda kira-kira? Siapa dulu nih? Yang tua dulu. Ya. Senior. Saya Lulusan senior. Kalau dari saya sih pasti banyak Pak. Yakin banget Pak. Soalnya kenapa? Kita tuh kayak sekarang aja kan lagi ngerjain satu aplikasi gede banget. Satu tim berapa belas orang gitu kan, udah saking gedenya. Dan itu tuh nyari terus.
pasti akan nyari terus karena proyeknya tuh nggak proyek-proyek kayak gini, apalagi kan kebanyakan dulu kan kita kayak ngisiin apa tuh manual segala macam kan. Kalau sekarang tuh udah banyak yang web based, terus habis itu mobile based, udah pakai aplikasi dan banyak macam. Jadi pasti yang ada tuh proyeknya nambah, Pak. Chance-nya gede, jujur. Ya. Oke. April? Kalau dari saya sih nggak usah khawatir sih Pak, nanti mau kerjaannya apa itu nanti kerjanya biasanya kalau adik kelas kan tanya kayak gitu, Tata kerjanya apa sih seperti apa kayak gitu kan Pak. Oh, Tata itu sempat tanya toh? Iya. Tanya ya Taya. WA pribadi. Bisa nggak sih programming nggak sih? Dulu aku ya khawatir Pak masuk semester lagi, wah aku bisa nggak ya Nah, waktu kita masuk kita coba, yang penting ada adaptasi, mau tanya jangan cuma diem tok gitu loh Pak. Intinya jangan cuma diem, harus ada inisiatif apa yang harus aku kerjain gitu Pak. Nah itu nanti kita Google kan juga sudah banyak ya Pak ya cara-caranya. Nah kita setidaknya menyelesaikan tugasnya kita sendiri. Kalau kita bisa bantu yang lain ya itu lebih bagus lagi ya gitu. Kayak di tempatnya sini Semis dulu kan ya juga banyak kita butuh tester atau apa, mungkin karena COVID sekarang kan sudah lagi stop dulu gitu kan Pak. Pasti masih banyak yang masih butuh terus kayak gitu. Oke. Tata? Aku ya setuju sih sama Ci April sebenarnya kalau yang masalah banyak tanya, apalagi kalau maksudnya masih baru dan aplikasinya udah jalan. Kadang kan kalau kita udah sering megang tuh kita nggak tahu kan keperluan orang baru tuh seperti apa. Kita ngerasa kita udah jelasin semuanya, tapi kan mereka yang harusnya lebih penasaran. Saya lebih setuju itu sih, maksudnya ketika kita masih jadi anak baru tuh kita kayak lebih sadar diri, aku harus mau tahu lebih lagi gitu loh. Jangan nunggu dikasih terus, kayak kuliah kan kita dikasih mata kuliah terus gitu ya, dikasih ya jelas karena kita kan kuliah, kita itu aja kita harus explore kan sebenarnya gitu. Sama dunia IT kan pasti berkembang terus. Sebenarnya anak-anak baru yang nantinya adik-adik kelas kita ini menurut saya lebih beruntung karena mereka bakalan dapat teknologi-teknologi terbaru yang sebenarnya angkatan kita tuh nggak dapat gitu loh. Yang kita harus cari tahu sendiri secara manual, nggak secara kuliah. Ya apalagi di masa pandemi kayak gini sih ya, menurutku kok bagus sih bisa kerja dari rumah, cuman butuh internet sama listrik doang gitu Pak. Oke. Tapi Anda bertiga itu saat ini work from home atau tetap ngantor? Work from home Pak. Work from home-nya sudah habis Pak. Ya, udah habis. New normal. New normal, dipisah-pisah tempat duduknya tapi Pak. Mulai masuk di berarti Bali, ya? kantor. Di Bali masih sepi, Viana? Di Bali masih sepi Pak, udah nggak ada bule lagi sekarang Pak, beneran. Malah kasusnya naik. Jadi nih work from home kemarin udah sampai dari kantor nanyain nih opsi yang mau kantor siapa, semuanya pada bilang enggak katanya. Enggak ya? Enggak. Karena itu masih bisa dikerjakan di rumah semua ya? Iya Pak, karena timnya kita itu meskipun di Bali, kebanyakan orangnya tuh dari Bandung, dari Jakarta, dari Bogor gitu-gitu. Jadi malah bukan orang Bali. Yang dari Bali cuma ada 2 orang kayaknya. Ci Vena di Bali. Dia di Bali loh. Iya. Tata, ada peluang untuk ke sana, Tata. Asik gak Ci? Saya juga ini sebenarnya udah planning juga sebenarnya pengen coba di luar Jawa gitu loh. Pengen coba survive sendiri, ngekos. Tenang Ta, habis ini kamu diajak ke sana lebih jauh loh Ta. Jalan-jalan aja kalau yang itu. Enak kok di Bali. Malah ini loh, aku itu dulu sebelum pandemi ini ya, aku tuh Senin sampai Jumat kantor, Sabtu Minggu jalan-jalan kemana gitu ya, jauh-jauh. Oke. Work-life balance-nya malah bingung kemarin gara-garanya waktu di Visionet itu kan kebiasaan lembur ya. Pas sampai sini tuh malah kerjanya tuh gak terlalu banyak, soalnya emang kebetulan di kantorku itu aku tuh kayak hitungannya yang paling junior lah, paling kecil lah.
di sana tuh udah senior semua, jadi kerjanya tuh udah pada tahu harus ngapain. Malah aku yang diajarin sama mereka. jam 5 Wita tuh Ted pulang udah kayak aku hari ini ngapain gitu kan. Ya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman, April, Tata, Vena, ya, udah ngobrol banyak gitu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Nah, Yoga. Suatu saat nanti kami akan mengundang gitu ya, undang untuk datang ya, tidak hanya online kayak gini, ngundang datang lalu syukur-syukur bisa sharing gitu ya, pekerjaan apa yang ke depan itu masih terbuka lebar gitu ya untuk adik-adik kelas. Iya, setelah pandemi pastinya ya Pak. Setelah pandemi, iyalah gitu ya. Dan semoga ini semakin lama semakin membaik. Iya. Ada yang disampaikan gitu ya untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman Anda yang belum selesai, teman-teman siapapun gitu ya. Tata mau menyampaikan? Waduh, ya kalau adik kelas ya itu sih ya kalau memang dari awal tuh lebih baik apa yang kamu dapetin di kuliah tuh diseriusin sebenarnya, karena bakalan kayak nyesel banget kalau ternyata baru ketemu passionnya tuh setelah kerja gitu loh. Kok nyaman, kenapa dulu waktu kuliah nggak ngedalamin, jadinya kan lebih handal gitu ya maksudnya. Terus kalau teman-teman yang kalau teman-teman yang belum selesai skripsinya, yuk selesai yuk, dapat duit enak. Iya. Itu aja sih. Iya. Oke. April? Ya benar Pak, itu harus bener-bener cepet-cepetin kelarin sarjananya, eman-eman gitu loh Pak. Iya. Eman-eman udah bayarnya mahal-mahal atau gimana, sudah perjuangan berapa tahun kalau nggak diselesain tuh kan bener-bener eman-eman banget, berguna juga buat kerjaan kan Pak. Iya. Bisa ngelamar di mana aja, kamu bisa explore mau kemana aja, itu kalau sudah lulus mesti enak banget. Yang penting semangat gitu Pak. Kerjain yang benar-benar. Ternyata di luar sana pekerjaan terbuka lebar gitu ya. Kan bisa kita kemana, mau kota mana atau apa, mau explore pasti bisa. Kalau masih belum lulus kan gantung gitu kan nggak enak gitu Pak. Ya. Vena? Kalau dari saya sih yang pasti satu, umur nggak nunggu, itu pasti. Terus dua, maksudnya paksain diri. Kadang tuh dari kita tuh ngerasa susah kan, itu karena dari diri kita sendiri. Paksainlah diri. Nggak, soalnya ya jangan cuma mandangin itu skripsi bertumpuk kalau nggak diapa-apain. Segera diberesin sama kayak kata April sama Tata tadi. Jangan itu tuh ada tanggung jawab yang harus dikelarin. Itu dulu deh, baru mikirin yang lain. Oke, sip. Oke, terima kasih Tata, Vena, April gitu ya. Oh iya, yeah. April ini sudah mau menuju ke tempat lain gitu ya. Semoga di tempat lain, iya kan? Doakan saja Pak. Lancar. Covid-nya ini Pak, Covid-nya yang penting bisa reda dulu. Selalu bahagia dengan keluarga, Tata, Vena, April gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang. Pak. Bye.